Jadi sebenarnya ada kesalahpahaman. Kalau saya mengatakan kesalahpahaman tentang definisi sukses gitu ya. Orang sukses adalah orang sukses itu biasanya memang adalah orang yang biasa atau pintar menyampaikan pendapatnya, suka tampil di depan umum, pandai meyakinkan orang lain, seperti itu, mudah bergaul, seperti itu. Ya sebenarnya sukses itu kan tidak hanya kita diterima oleh orang lain, gitu maksudnya kita mudah menyapa orang lain seperti itu. Tetapi bahwa kemudian kita berhasil melakukan sesuatu yang menjadi passion kita, yang menjadi keahlian kita, maka itu juga sebenarnya adalah kesuksesan. Halo, Entok, ketemu lagi bersama kami di konten yang selalu membicarakan tentang manajemen sumber daya manusia, tentang karir, tentang pengembangan diri, gitu. Jadi sehingga kita bisa berproses lebih baik dan lebih baik. Betul, supaya sukses karena ini anak-anak muda, gitu ya. Yang hanya muda aja sih. Saya juga masih muda. 11-12 lah. Dan masih kita di Intiland Tower di Surabaya, di Panglima Sudirman. Jadi kita lagi di salah satu sudut office towernya nih. Jadi di sekeliling kita tuh ada beberapa office di sini ya Bu Novi ya. Ada beberapa ruang kantor perkantoran. Lalu kita ada di dekat open space, di mana di sana biasa ada taman gitu yang orang-orang juga mungkin kalau mau bagi smoker, bagi smoker atau kalau mau cari udara yang fresh air gitu, dengan view gedung-gedung di sekitarnya. Betul, mereka bisa keluar ke sana di ruang balik kita ini. Dan kali ini kita akan ngobrolin tentang apa Bu Novi? Kita akan ngobrol tentang apakah seorang yang introvert itu bisa sukses atau tidak. Gitu. Karena kan kebanyakan kan orang introvert kan orang yang istilahnya pendiam, ya kan, terus suka menyendiri, tidak nyaman di keramaian, di keramaian merasa sepi, pemikir, tidak banyak bicara. Terus kalau disuruh tampil di depan umum biasanya kan dredeg, tidak suka keramaian. Betul, mereka. Tadi itu. Nah kemudian tadi bahwa mereka seringkali nyaman dengan aktivitas sendiri, dengan dunianya sendiri. Iya, karena itu sebenarnya adalah kelebihan mereka gitu ya. Iya, itu bisa jadi kelebihan. Kan kadang orang itu adalah kelemahan. Ngapain sih orang itu kok di kamar terus? Ngapain sih itu orang kok di depan laptop atau di depan komputer terus? Ngapain kok dia tuh nggak mau bergaul? Kayak antisosial gitu loh. Iya. Introvert. Pak Nurdin dan introvert. Saya introvert loh sebenarnya. Iya. Oke, jadi sebenarnya ada kesalahpahaman. Kalau saya mengatakan kesalahpahaman tentang definisi sukses gitu ya. Orang sukses adalah orang sukses itu biasanya memang adalah orang yang biasa atau pintar menyampaikan pendapatnya, suka tampil di depan umum, pandai meyakinkan orang lain, seperti itu, mudah bergaul, seperti itu. Karena biasanya orang extrovert kan networking, senang networking. Iya, kayak gitu. Dan apalagi kalau dia sudah extrovert, charming pula. Charming itu punya pesona. Benar. Pokoknya orang yang suka tebar pesona, suka suka dilihat orang lain gitu kan. Dan orang lain sebenarnya akhirnya juga suka karena mereka ini orang yang mudah nyapa ya. Jadi ketemu orang gitu, hai, halo gitu ya. Langsung kenalkan, saya Novi gitu kan. Wah, ini bajunya cerah sekali. Jadi mereka selalu menemukan cara untuk meng-highlight dan kemudian mencari cara untuk bicara gitu kan. Oh, bajunya cerah ya gitu. Saya lihat dari kejauhan itu menonjol gitu kan.
Jadi akhirnya orang itu merasa senang, merasa nyaman bicara dengan orang-orang seperti itu. The extrovert, charming, smart lagi. Waduh, ya sudah kombinasi gitu ya. Tapi tadi kita kembali lagi. Kita menemui beberapa orang seperti itu. Udah extrovert, charming, smart lagi. Iya, sehingga kita kadang melihat dia tuh sampai tersepona gitu kan. Saking pesonanya luar biasa. Iya, dan ya itu adalah kesalahpahaman lah. Kalau saya katakan kesalahpahaman, karena tidak sebenarnya tidak seperti itu definisi sukses, gitu ya. Orang introvert juga berhak sukses toh. Oh betul, dan ya sebenarnya sukses itu kan tidak hanya kita diterima oleh orang lain, gitu ya. Maksudnya kita mudah menyapa orang lain seperti itu, tetapi bahwa kemudian kita berhasil melakukan sesuatu yang menjadi passion kita, yang menjadi keahlian kita, maka itu juga sebenarnya adalah kesuksesan. Misalnya orang introvert yang sukses. Waduh, itu J.K. Rowling tuh, itu ya, karyanya. Kita tahu lah semua Harry Potter adalah di balik hari ada J.K. Rowling, dia seorang yang introvert. Betul. Gitu. Tetapi kesuksesannya untuk membuat Harry Potter luar biasa, baik novelnya maupun filmnya. Ya, kekuatan imajinasinya dia yang dia dapatkan ketika dia menyendiri itu yang kemudian menjadi sebuah karya yang luar biasa sampai berseri-seri. Betul, seperti itu. Lalu tokoh olahraga nih misalnya Michael Jordan. Si petenis siapa itu juga. Kalau orang nggak tahu kan Michael Jordan dikira ekstrovert. Iya. Kan karena dia tampil di depan publik, dia berolahraga, tetapi ketika dia proses menuju itu sebenarnya dia tuh tidak percaya diri dengan kemampuannya. Betul. Tapi ketika dia punya passion yang kuat di situ dan fokus di situ, nah kalau orang introvert adalah fokus. Betul. Tekun juga orang. Di situ. Tekun. Mereka nggak mudah bosen juga. Betul. Melakukan pekerjaan yang berulang-ulang itu mereka juga nggak bosenan gitu kan. Akhirnya sukses di situ. Terus petenis yang happening juga Naomi Osaka, gitu kan. Peraih 5 Grand Slam. Dia kalau disuruh press con kalau petenis itu kan setelah bertanding itu baik menang atau kalah kan harus press con, itu ada kewajiban sih di Grand Slam. Nah, Naomi Osaka itu tidak nyaman untuk press con, gitu loh. Hingga akhirnya dia ketika Wimbledon kemarin dia lebih baik memilih mundur dari turnamen. Padahal kalau petenis itu tidak ikut press con kena denda, Bu Novi. Jadi dia memilih untuk tidak tampil gitu loh, sekalian gitu. Nah, itu karena rasa percaya dirinya, dia punya mental yang mereka tidak nyaman menyampaikan sesuatu yang meskipun itu menjadi kekuatan mereka atau sesuatu yang sudah mereka lakukan, itu mereka nggak nyaman gitu. Sementara orang ekstrovert nyaman-nyaman aja gitu. Ibaratnya banci tampil. Bahkan sesuatu yang kecil itu bisa menjadi sangat luar biasa di mata disampaikan oleh seorang yang ekstrovert gitu. Ekstrovert istilahnya, apalagi dia bisa mengolah suatu kata dan kalimat. Biasanya begitu kombinasinya tuh, kemampuan yang ini licin banget untuk mengolah kata-kata. Lebih cemes ya soalnya. Itu terus kemudian Habibie itu, coba siapa nggak kenal Pak Habibie, anak bangsa yang kuliah di luar negeri sampai kemudian dapat beasiswa dan diminta tinggal di sana, bekerja di negara lain, tetapi dia memilih untuk kembali Indonesia. Itu seorang yang introvert, tapi karya-karyanya luar biasa. Karyanya luar biasa. Memiliki hak paten sampai ratusan hak paten kan, gitu. Yang hak patennya itu sampai sekarang anak turunannya ini yang menikmati. Karena bisa diwariskan kan. Iya. Termasuk Einstein kayak gitu kan. Itu peneliti. Lalu lihatnya aneh kan gitu. Iya, betul. Tapi siapa tahu ilmunya dipakai sampai sekarang. Rumus-rumusnya dipakai sampai sekarang gitu. Betul. Reza Rahadian tuh si aktor ganteng itu aslinya orang yang juga introvert gitu. Jadi ternyata banyak loh sebenarnya orang-orang yang juga sukses ya, walaupun mereka introvert. Iya. Kenapa? Tadi sudah kita kasih bocor bahwa fokus. Satu fokus, terus kemudian dia tidak bosan melakukan aktivitas yang itu betul. Dan itu terus nggak akhirnya jadi expert yang di itu dan di itu. Betul gitu. Terus kalau mereka menyendiri sebenarnya mereka ini create idenya luar biasa gitu. Seperti itu. Terus yang analisanya bagus. Dia menyendiri, dia seperti akan itu. otak-atik dia lebih senang melakukan evaluasi secara sendiri. Betul.
gitu. Dia tidak nyaman lah di keramaian itu, dia bisa di keramaian tapi dia tidak nyaman. Betul, di keramaian bisa tapi tidak terlalu nyaman. Betul. Lalu kalau dengan hubungan sosial, mereka biasanya relasinya itu lebih intens, lebih dalam lah, lebih dalam. Gak banyak, mungkin dia hanya trust kepada beberapa orang tetapi kualitas hubungannya itu sangat bagus dengan beberapa orang itu. Beda dengan orang ekstrovert yang bejibun temennya. Temennya bejibun gitu, tapi suatu ketika ketemu bisa lupa. Kadang lupa nama. Kadang lupa nama gitu ya. Karena ya saking senengnya bicara, terus kemudian ingin diterima orang lain sehingga. Karena orang extrovert kadang agak susah mengingat. Betul. Mengingat nama, mengingat alamat, mengingat nomor telepon. Iya. Sangat susah. Terus kalau jadi seorang pemimpin, maka dia seorang pemimpin yang ini tadi sabar gitulah, tekun, membimbing seperti itu. Karena mereka sebenarnya adalah pendengar yang baik dan pengamat yang baik. Betul. Dan sebelum berbicara dia memikirkan dulu apa yang harus dia bicarakan. Betul. Introvert seperti itu. Betul. Dan poin-poin yang barusan kita sebutkan tadi itu adalah poin-poin yang bisa menjadi kunci sukses seorang introvert. Seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang sekarang ini mungkin merasa memiliki ciri-ciri yang kita sebutkan tadi, itu tadi jangan merasa kecil hati karena sebenarnya Anda punya peluang untuk sukses seperti orang-orang yang berhasil yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Gitu loh. Asal passion Anda atau yang Anda tekuni itu betul-betul Anda kerjakan dengan baik. Kemudian karya-karya Anda itu sebisa mungkin Anda publishkan. Sehingga orang lain tahu. Betul. Walaupun tidak Anda sebarkan ke kalayak ramai enggak, tapi at least Anda showingkan atau presentkan sehingga orang lain tahu karya Anda. Betul. Pelukis juga kebanyakan introvert. Oh iya, pelukis introvert. Pelukis kebanyakan bicara dia bacor nanti jadi menyiar. Dengan diri sendiri dia kan. Iya. Tapi lukisannya satu lukisan berapa juta? Iya, ratus juta. Kan gitu loh. Kayak gitu. Nah, jadi itu tadi sih bahwa introvert itu bisa sukses asal ya tadi bahwa ketika Anda fokus kemudian tampilkan karya Anda. Karena pelukis tidak akan tahu kalau dia tidak melakukan pameran, misalnya seperti itu. Iya. Lalu kalau sebagai seorang yang introvert tadi itu bagaimana sih supaya bisa ter-highlight gitu ya. Oh iya. Artinya supaya mereka juga bisa merasa orang lain jadi tahu apa yang mereka lakukan. Kemudian orang lain juga bisa mengenal apa yang mereka pikirkan seperti itu sehingga kemudian juga orang jadi menghargai karya-karyanya seperti itu. Jadi tetap sih saya sarankan bahwa Anda tetap bergaul, ya kan? Iya. Untuk orang akhirnya tahu tentang karya Anda, ya Bu Novi ya. Betul. Walaupun Anda tidak bergaul seperti orang ekstrovert yang mencolok sana mencolok sini, betul. saya banyak yang dia kenal kan seperti itu. Tetapi kualitas ketika Anda sudah mengenal seseorang itu, nah itu yang Anda jalin. Atau bisa sih ketika orang introvert ketemu sama orang ekstrovert untuk tanda kutip menjual karyanya. Ya, ibaratnya bisa. Orang yang ekstrovert yang jadi rekanan Anda itu jadi markom Anda, marketing and communication-nya Anda, sehingga Anda juga terhighlight di sana. Itu sih, jadi itu yang perlu Anda cari, siapa sih orang extrovert yang bisa jadi partner Anda, itu pertama. Kedua, walaupun Anda introvert, mulai belajar untuk public speaking. Ya, betul. Ya kan? Karena ketika Anda sudah mulai karya Anda mulai bisa dilihat oleh orang lain, Anda perlu bicara di publik. Habibie awalnya juga nggak mungkin bisa bicara dengan baik, gitu kan? Apalagi bicara karena gini sebenarnya. Soalnya Habibie kan antara otak dan mulutnya itu kan cepetan otaknya iya. Karena gagap kan akhirnya. Iya. Karena mereka ini sebenarnya punya karya, punya sesuatu yang misalnya patut dibanggakan. Dan mereka bicaranya itu lebih berdasarkan data. Bicara berdasarkan data itu lebih dalam daripada kita asal ngomong seperti itu. Nah, ini yang kemudian bisa Anda jadikan kekuatan untuk mudah diterima oleh orang lain. Ketepatan menganalisa orang gitu kan, mengamati orang, kemudian apa yang disampaikan juga tepat. Nah, itu juga menjadi sesuatu nilai tambah gitu loh. Jadi artinya nggak perlulah kemudian kita ini mengubah diri kita menjadi lebih ekstrovert, tetapi poin-poin yang Anda miliki tadi itu yang kemudian Anda jadikan kekuatan. Dan disampaikan dengan lebih percaya diri. Karena ketika Anda berarti public speaking, Anda dibutuhkan untuk percaya diri. Iya, karena dan jangan khawatir, dunia kerja itu memerlukannya itu balance. Jadi ya kita perlu orang-orang yang memang tipe pemikir, orang-orang yang tekun dalam pekerjaannya. Misalnya
orang-orang accounting, auditor. Itu harus jeli, orang-orang yang di elektro, orang desain, grafis. Mostly introvert. Mostly introvert, seperti itu. Nah, gitu. sementara orang marketingnya, orang salesnya ada orang-orang extrovert. Nggak mungkin orang introvert disuruh jualan. Iya, orang public relation, orang HR, itu biasanya adalah orang-orang yang extrovert nah, gitu. Kombinasi antara tim produksi dan tim marketing inilah yang akan bisa sukses ya kan di suatu organisasi atau suatu perusahaan itu. Jadi Anda jangan khawatir kalau Anda seorang introvert, Anda merasa rendah diri, tidak yakin akan kemampuan Anda, terus merasa aduh aku tidak akan sesukses teman-temanku yang pandai berbicara, pandai bersosialisasi ya kan. Kemudian dia bisa dilihat charming di depan orang. Anda juga bisa charming kan, charming di lingkungan Anda. Even itu misalnya begini, tadi kan kita sebutkan nih orang marketing, orang HR, orang public relation, itu kan dibutuhkan orang-orang, biasanya orangnya ekstrovert. Tapi kalau kemudian kita ini orang introvert dan akhirnya kita kejeburnya di dunia itu, tetap aja hal-hal yang Anda miliki tadi itu tetap menjadi nilai tambah bagi diri Anda. Seperti itu. Jadi Anda bisa menggunakan kekuatan tadi, kedalaman menganalisa gitu ya, kemampuan kita untuk berempati ke orang lain, memahami kebutuhan mereka untuk orang pemasaran. Itu Anda pasti akan lebih dalam dibandingkan orang yang hanya bicara seperti itu. Kadang seringkali kombinasi antara marketing dan tim analis data. Nah, itu dibutuhkan di suatu perusahaan. Ya kan? Tim marketingnya meminta support dari tim analisa data untuk presentkan di khalayak seperti itu. Itu sih orang marketing butuh tim desain yang bagus juga ya kan. Betul. Iya, even marketing kalau produk-produknya ini adalah produk-produk yang bernilai jual tinggi, itu biasanya justru orang introvert. Karena mereka menyampaikannya itu benar-benar by data, dan mereka pendengar yang baik. Karena pendengar yang baik, biasanya kalau barang-barang yang high end, yang harganya mahal-mahal, itu nggak perlu, bukan kita ini yang harus banyak bicara. Kita ini justru banyak mendengarkan mereka bicara. Ketika kita dianggap bisa menjadi teman mereka, pada saat itulah kita baru masuk. Jadi tetap jadi keunggulan. Jadi keunggulan. Iya. Kadang mereka pun juga masuk untuk memulai berbicara pun juga menganalisa dulu lawan bicara itu bicara apa dulu, sehingga dia harus menimpalin apa. Betul. Bukan ketika lawan bicara apa terus dia ikut menimpalin. Jadi akhirnya dia tidak mendengarkan dengan baik apa yang dibicarakan oleh lawannya. Nah, sometimes saya menemukan seorang negosiator itu adalah seorang introvert sebenarnya. Betul, orang introvert. Tapi yang penting dijaga itu adalah ini loh, energi kita gitu ya, energi dan semangat kita, karena itu yang akan tercermin keluar gitu ya. Jadi nggak harus kemudian Anda tampil yang harus banyak bicara, tetapi energi yang keluar dari ekspresi yang positif itu yang akan menularkan ke orang lain dan diterima sebagai sinyal-sinyal yang menyenangkan buat orang yang menerimanya. Sip. Jadi kira-kira itu sih yang harus mulai dilakukan oleh orang introvert, adalah mulailah untuk percaya diri dengan kemampuan Anda. Bahwa Anda juga punya hak untuk sukses, bahwa apa yang passion yang Anda dalami itu adalah ketika Anda fokus di sana, itu juga bisa menjadi suatu produk yang bisa dijual dengan baik. Misalnya Anda seorang desainer, graphic designer, ya kan, kemudian Anda seorang analis data, seorang auditor, seorang accounting, ya kan, itu juga bisa terhighlight. Anda seorang auditor yang baik, Anda seorang accounting yang baik, Anda seorang graphic designer yang baik, dan setelah Anda mulai belajar percaya diri, mulai belajar untuk public speaking, ya kan. Dengan public speaking itu Anda bisa menjual karya Anda, ya kan. Terus mulailah jalinlah relasi, atau carilah partner yang orang ekstrovert yang bisa menjadi partner Anda untuk mempresentkan karya-karya Anda. Dan itu akan jadi suatu kombinasi yang luar biasa sih ketika orang introvert ketemu dengan seorang ekstrovert. Dan biasanya si orang introvert itu orang yang sangat setia dengan partnernya. Betul. Iya. Jadi kalau dia sudah trust dengan partner itu yang bisa menjual karya dengan baik, dia akan setia dan loyal dengan orang tersebut. Jadi kita sudah kupas tuntas tentang introvert. Nanti di sesi berikutnya kita akan bahas sisi yang lainnya seorang ekstrovert. Kita cukupkan dulu pembahasan ini, dan jangan lupa untuk subscribe untuk yang baru pertama kali nonton. Kemudian jangan lupa like
dan share kepada teman-teman Anda karena pasti informasi ini akan sangat berharga. Barangkali punya temen nih yang suka punya beberapa ciri seperti orang introvert. Kasih video ini supaya kemudian biar mereka dapat semangat dan kemudian menjadi lebih baik. Oke. Gitu ya. Ya. Oke, thank you juga kembali lagi untuk Intiland Tower untuk tempatnya. Iya. Ya kan. Dan apabila Anda membutuhkan office room ya, ini salah satu pilihannya. Di pusat kota Surabaya. Oke, sampai jumpa lagi di episode NL Talk berikutnya dengan materi-materi yang lebih bermanfaat lainnya.